Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yohana Limasari, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 063A yang berasal dari Kabupaten Kediri. Video ini berisi tentang aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Tujuan aksi nyata ini adalah untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul 1.4 budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kegiatan yang ada dalam aksi nyata ini adalah kegiatan 1, melakukan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat, dan kegiatan kedua adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama siswa. Kegiatan 1 yaitu melakukan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Saya melakukan kolaborasi dengan teman sesama CGB yang berasal dari SMPN 2 Ngancar, yaitu Bapak Ahmad Ulul Albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kedatangan Bapak Ibu di sini. Pada hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini terkait dengan tugas guru penggerak saya. Lanjut Pak. Lanjut. Konsep inti yang akan kita bicarakan di sini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi teknologi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita bahas untuk yang pertama dulu, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma belajar berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan disiplin positif sendiri adalah penerapan disiplin yang menuntut untuk anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi internal. Jadi mereka kesadaran berasal dari dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Istilahnya apa ya? Membuat keputusan masalah berdasarkan dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain ataupun dari guru. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu 1, bertahan hidup, kasih sayang dapat diterima, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, dan juga kebutuhan dasar murid itu seperti itu. Kemudian untuk motivasi, yaitu ada 3 di sini, bisa dilihat dibaca dan seterusnya. Kita melanjutkan mengenai budaya positif. Selanjutnya itu mengenai motivasi perilaku manusia, yaitu pertama mengenai menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan terhadap orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Selanjutnya di sini konsep disiplin dan ringkas gagal ada 2, yaitu mengenai hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu kita lebih pada perilaku fisik seperti bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi lebih rendah diri. Kalau penghargaan itu bersifat tidak efektif, merusak hubungan atau terdapat sifat iri, mematikan kreativitas seorang murid, menunjukkan dengan sistem ranking, merampas hak harga dirinya. Selanjutnya yaitu konsep identitas sukses. Ada 2, yaitu mengenai konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan,
positif, menghormati suatu peraturan. Kalau restitusi itu mulai bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, fokus pada pemecahan masalah. Ini digunakan untuk jangka panjang. Kemudian menghargai dirinya dan juga orang lain, serta memberikan teori kontrol terhadap diri untuk memegang kontrolnya sendiri. Selanjutnya, lanjut mengenai pengertian dari restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya tanpa menunjukkan kesalahan, tapi kita memberikan bentuk memperbaiki kesalahan dengan bentuk yang berbeda. Ciri-cirinya yaitu bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki suatu hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan suatu tindakan, dan penguatan fokus pada solusi. Kegiatan kedua, pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas bersama siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Ada yang sakit di sini? Karena ini masih pertemuan pertama ya, kita belum punya kesepakatan kelas ya. Kenapa kalian kok tertawa-tertawa? Ya, karena dia tolong duduknya yang benar ya. Karena kita masih pertama ini, kalian belum punya kesepakatan kelas. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan kelas dulu untuk pelajaran kita? Buat atau tidak? Oke ya, perlu ya. Untuk mata pelajaran yang lain sudah ada atau belum? Oke, kan yang pertama ya. Oke, sebelum saya mulai, kalian sudah tahu toh kesepakatan kelas itu apa? Sudah atau belum? Yang belum tahu siapa angkat tangan? Sudah. Kesepakatan kelas itu apa? Ya, silakan. Kesepakatan bersama yang Kesepakatan bersama yang dimusyawarahkan oleh satu kelas. oh ya betul itu. Kesepakatan yang dimusyawarahkan dan disetujui oleh satu kelas ya. Kalian siap ya? Sekarang kita buat sekarang aja ya. Nanti kita bagi jadi 3. Yang pertama itu peraturan ya. Peraturan ini kalimat negatif yang kalian tahu itu apa? Silakan nanti saya kasih sticky note, kamu tulis di situ ya. Nanti yang sudah selesai silakan ditempel di sini. Setelah dari peraturan ini kita buat kalimat positifnya. Dari aturan itu tadi kita buat kalimat positif. Saya kasih sticky note lagi, kalian ubah aturan yang kalian tahu itu jadi kalimat positif. Nanti saya kasih contoh ya. Terus setelah itu baru kita ke kesepakatan kelas. Ya, dari kalimat positif ini nanti yang disetujui untuk kesepakatan kelas yang mana? Tidak semua harus disetujui, paham ya? Oke, sekarang saya kasih satu persatu. Silakan diisi.
Dilarang atau tidak? Dilarang merokok di sekolah. Yang sudah silakan dikumpulkan di sana. Ya silakan maju depan. Untuk yang aturan silakan ditempelkan di sini. Tempelkan. Nah. Ini saya minta tolong bantuannya di depan ya. Nyamu dikumpulkan. Mari langsung tamu depan ya. Ayo yang sudah cepetan langsung ya, Bapak punya pertanyaan tidak? Kata yang rapi ya, kata yang rapi. Sudah semua? Ya. Sudah bisa ngomong sampai ini? Ya, kita baca dulu ya. Kalian mintanya aturan untuk disepakati seperti itu. Tolong di sini bacakan. Nanti kalian dari sini bisa kalian bikin kalimat positifnya. Nanti saya kasih contoh. Ya, silakan satu persatu dibaca di sini. Dilarang makan di gelas. Terus dibaca aja. Dilarang pacaran. Dilarang makan di dalam kelas. Dilarang berkata kasar. Dilarang makan saat pelajaran. Dilarang misui. Miso apa misui? Miso. Dilarang mengejek nama orang tua. Dilarang berbagai dengan bergurau dengan teman ketika ada guru. Dilarang makan ketika sedang melakukan pembelajaran. Dilarang makan di dalam kelas. Dilarang tidur di saat jam pelajaran. Dilarang minum beralkohol. Jangan suka bully anak orang. Dilarang mengomentari sesuatu hal dalam hal perlombaan maupun hal lain. Dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Tidak boleh jahil saat pembelajaran. Dilarang makan saat pembelajaran. Dilarang makan saat jam pelajaran. Dilarang ramai saat guru mengajar di kelas. Dilarang makan pada jam pelajaran. Apa? Dilarang ngobrol saat pembelajaran. Dilarang bolos. Tidak boleh makan saat pelajaran. Dilarang makan di kelas. Harus berpakaian lengkap. Terima kasih ya. Ini sudah banyak tapi ada beberapa yang sama. Ini harus berpakaian lengkap itu siapa ya? Siapa? Mas. Ini bukan aturan. Ini sudah ke kalimat positif. Saya kasih contoh ya. Ini dilarang makan di kelas. Itu kan kalimat negatif. Dijadikan kalimat positifnya. Boleh makan asalkan tidak jam pelajaran. Terus diganti gitu ya. Nanti yang merasa nulis mobil dijadikan kalimat positif ini baru kita sepakati nanti di sini ya. Untuk punyanya apa ya? Firman saya kasih. Tolong yang hijau dibagikan. Kamu bikin kalimat positifnya dari itu. Nyambung sama yang nyambung dari aturan. Aturan kan tidak boleh dilarang itu jadikan kalimat positif.
Gunakan kata-kata yang masuk terus. Yang ora. Terus masuk. Rajin masuk. Kata bahasa yang sopan toh. Saya minta tolong dua anak perempuan, apa ya? Sini sini apa? Piano aja, piano. Ya. Nanti yang sama-sama itu kamu jadikan satu ya. Kamu pilih yang sama, kamu jadikan satu di sini. Ini saling apa? Yang sebelah tembakan di depan. Apa di sini sama di sini? Itu yang dalam sini. Ya. Tetap ditempel. Sama aja. Siapa? Ini konsep sekolah kabeh. Ya, sekarang tolong dibacakan tulis kalimat positif yang telah dibuat. Apa nanti lagi? Berbicara lemah lembut sama guru. Boleh ramai saat jam istirahat. Berkata dengan bahasa yang sopan. Boleh makan saat jam pelajaran sudah selesai. Boleh makan asalkan tidak pas lagi jam pelajaran. Memanggil nama teman dengan sopan. Boleh bergurau tapi tidak berlebihan dengan tidak mengganggu jam pelajaran. Boleh makan bila sudah jam istirahat. Boleh minum minuman keras adalah es batu. Kalau mau Rajin masuk ke sekolah. Boleh tidur pada jam istirahat. Boleh membawa makanan ke dalam kelas asalkan dimakan saat pembelajaran selesai. Boleh makan asalkan guru pada pelajaran itu memberi izin. Boleh tapi di luar jam pelajaran. Berbicara saat mengomentari atau memberitahu teman dengan ucapan baik dan tidak menyakiti siapapun. Boleh bergurau asalkan jangan berlebihan. Milikilah tata krama supaya berbicara yang baik. Boleh makan saat jam istirahat karena menyebabkan sampah di bangku. maksudnya kok duduk karena bisa lebih nulis. Loh, Iya maksudnya tinggi. kan makan di kelas. Kan makan di kelas. Oh, sih. Oh iya alasannya makan di kelas. Akhirnya itu
Boleh ngobrol saat tidak pada jam pelajaran. Boleh makan di kelas saat jam istirahat. Boleh makan asal tidak waktunya pelajaran. Boleh pacaran asalkan ada batasannya dan di luar sekolah biar tidak mengganggu saat pelajaran. Ya, oke, sudah ya. Ini sudah ada dijadikan satu ya yang hampir sama, nanti kesepakatannya biar tidak terlalu lebar. Terus ini menurut kalian dari sekian banyak ini yang tidak berhubungan dengan pelajaran perlu disepakati atau tidak? Tidak ya. Jadi kita ambil yang bersangkutan atau berhubungan dengan pelajaran TK saja. Minta tolong siapa ya yang mau milah-milah sini? Ya, ini tidak apa. Ya, silakan dibilang yang tidak sesuai, baru langsung ditaruh di sana. Jangan pakai ini aja lagi. Yang tidak perlu kami jadikan satu saja. Karena jangan memang kan tidak perlu. Nanti kita belajar panik. Boleh rame saat jam pelajaran, berarti kan ini boleh rame saat jam istirahat, nggak usah udah yang lain boleh makan saat jam pelajaran sudah selesai. Terus yang makan terus yang makan senengannya makan mau sekolah jadi dan kelas ini sudah saya makan besok itu yang nggak dipakai silahkan ditaruh di sini aja. Nah, ini dari kedua proses ini sudah ada yang mengerucut, maksudnya sudah ada kalimat positif bisa kita jadikan kesepakatan kelas. Saya minta tolong satu anak menuliskan di depan siapa jalanan yang Bingka. Menuliskan saja dijaga di sana. Ayo Gus, Mbak. Kita kertasnya diisi. Silakan saya kasih. Bukan boleh jelek. Harus jelek. Kamu dari sekian banyak ini mau menampilkan kesepakatan kelas yang mana silakan ditulis satu. Ini wajah ini wajah. Wajah saya kamu dari mana langsung ditulis. Satu.
Ya, mana nih maju? Silakan pilih. Apa nih kurang 5 balik kita kok? Asa ya. Sini ada saya. Makasih yang mana? Orang mau nang. Nah, terlalu mau lok. Cindy.
Setuju. Ojo setuju, sepakat. Memanggil teman dengan sopan. Boleh bergurau asalkan jangan berlebihan. Boleh makan bila sudah jam istirahat. Bentar, untuk jam istirahat itu masih masuk pelajaran BK atau tidak? Perlu disepakati atau tidak? Kita bicara kesepakatan hanya untuk pelajaran saja. Berkata dengan bahasa yang sopan. Rajin masuk ke sekolah. Memanggil nama teman dengan sopan. Sama ya tadi dengan satu tadi sama ya. Jadi satu saja. Satu. Boleh mengobrol asal tidak pada jam pelajaran. Tidak sepakat. Ini ngomongnya. Boleh mengobrol asal tidak pada jam pelajaran. Sepakat enggak? Karena kalian kan juga butuh ngobrol toh? Ya. Enggak usah. Ya. Oh, berarti yang kita sepakati hanya untuk pelajaran kita hanya berapa? Hanya 4 ini saja ya. Ini nanti saya minta tolong sekretaris apa sekretaris? Bella, nanti tolong ditulis ya kesepakatan kelas, nanti ditaruh di banner atau kertas manila. Itu ya. Oke, simpulan dulu sini. Udah ya, kesepakatan kelas untuk pelajaran BK sudah kita lalui dan saya minta kalian menjalankan kesepakatan kelas ini dengan sebaik-baiknya ya. Sanggup ya? Pasti sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Silakan dikeluarkan bukunya. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 yang dapat saya lakukan. Terima kasih, salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.